حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini saqal hadis kitab Allah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك أن أضل وأضل وأزل وأزل وأظلم وأظلم أو أجهل يجهل علي. وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. إخوة الدين حفظكم الله. Saudaraku, Bapak-bapak hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Falah hafizakumullah. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah dengan lisan selalu berucap hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua tentu salam salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan terbaik pula, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam, salawat yang kita ucapkan kelak diterima sebagai amal soleh dan itu bisa menjadi syafaat bagi kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, hafizakumullah, ada sifat yang begitu buruknya sampai Allah mengharamkan kepada dirinya sendiri. Dan ini aneh ya. Allah mengharamkan apa yang telah diharamkan kepada dirinya sendiri juga. Allah qadirun ala kulli syai. Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Allah mau buat peraturan ya, mau dilanggar ya, itu kan memang Allah yang buat, Pak ya. Tapi ini ada peraturan yang Allah tidak mau melakukan peraturan itu atau mengikuti peraturan yang dibuat oleh sendiri, yaitu kezaliman, Pak. Kezaliman. Dalam sebuah hadits qudsi yang sangat populer, Allah pernah berfirman, "Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Kata Allah dalam sebuah hadits qudsi disebutkan, wahai hamba-hambaku, inni zalamtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terjadi kepada diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan juga haram untuk kalian. Itu kata Allah. Fala tadzalamu, maka jangan sekali-kali kalian berbuat zalim. Jadi memang begitu luar biasanya efek kezaliman ini, Pak, sampai Allah sendiri mengharamkan itu terjadi pada dirinya. Karena kalau Allah zalim meskipun mustahil, Pak, ya habis di alam semesta kan begitu. Jadi saudaraku, ikhwatuddin hafizakumullah, dan itu seolah ya kalau kalian kita zalim juga bisa habis kehidupan kita dengan kezaliman itu. Karena itu saudaraku, ikhwatuddin hafizakumullah, zalim itu sangat gampang dilaksanakan. Makanya Allah sampai mengingatkan seperti itu. Kenapa ya? Karena definisi zalim itu kan sederhana, Pak. Yang bapak-bapak pahamin kan, zalim kan di kitab-kitab para ulama itu kan apa? Wat usyai fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu kalau diterjemahkan secara umum dalam kehidupan kita ya angel, Pak ya. Terkadang kita sering banget meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya, contoh aja ini. Siapa yang di sini keluar dari masjid ini golek sandale, si leren ngincak sandale koncone. Rata-rata nggak mau, Pak, ngincak ke tanah kan, ngincak ke sandal. Jadi sandalnya orang lain, misalnya jamaah lain diinjak gitu. Padahal sandalnya orang lain itu sudah bersih, sudah, apalagi sepatu, wah, disemir gitu kan ya. Misalnya.
Nah ini kan sudah wat usy' fi ghairi mahallih, itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang berat. Karena itu ada satu ayat yang pagi hari ini kita coba gali spirit motivasinya, Pak. Yang background atau asbab nuzul ayat ini itu membuat kita terperangah gitu kan. Betapa di kalangan sahabat sendiri itu memang sulit untuk bisa lepas dari kezaliman itu. Jadi saudaraku ikhwatadina fidzakumullah, ini tanda kutip ya, tanda kutip. Surat apa? Al-An'am ayat 82. Nanti bisa dicek ya, Pak. Surat Al-An'am ayat 82. Dalam surat Al-An'am ayat 82 ini Allah berfirman begini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah Rabbul Alamin, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, apa? Walam yalbisu imanahum bizulmin, dan tidak mengotori keimanannya dengan kezaliman, atau orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, mencampurkan, mengotori, mencemari keimanannya dengan kezaliman, mengkontaminasikan keimanannya dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu. Itu iman yang aman, Pak. Maksudnya iman yang bagus, aman di dunia dan di akhirat. Wahum muhtadun, iman yang model kayak begitu, yang tak tercampuri, tak terkotori dengan kezaliman. Itu adalah iman seseorang yang selalu akan diberi bimbingan sama Allah Rabbul Alamin. Mendengar ayat ini turun, Pak, Abdullah bin Mas'ud memberikan riwayat kepada kita bahwa sahabat-sahabat saat itu, ya setengah apa itu ya, setengah curhat atau komplain kepada Nabi itu, berkata kepada Rasulullah, kalau iman model kayak begitu ya Rasulullah, siapa yang bisa punya iman yang kayak begitu? Karena siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim? Gitu tuh sahabat tuh, Pak. Siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim? Itu sahabat tuh, Pak. Artinya seolah sahabat ini berkata begini kepada kita, ini memberikan pembelajaran ini. Dan iman harus kayak begitu, tidak tercampuri, tidak terkotori dengan apa tadi? Kezaliman. Siapa yang bisa untuk iman yang model kayak begitu tuh kan? Wong, siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim? Itu kata para sahabat. Nabi tersenyum, kemudian Nabi memberikan pengarahan dan pelurusan, paham dengan ya seolah Nabi salah paham Anda gitu kan. Zalim yang dimaksud di ayat tersebut yaitu surat apa tadi? Al-An'am ayat 82, zalim yang dimaksud di ayat tersebut itu adalah kesyirikan. Nabi ngasih tahu itu sebagaimana nasihat Luqman kepada anak-anaknya. Nasihat Luqman kepada anak-anaknya diabadikan juga oleh Allah dalam surat Luqman ayat 13 itu kan. Apa kata Allah? Kata Luqman kepada anak-anaknya ketika memberikan nasihat tentang masalah beribadah dan tidak boleh mensekutukan Allah. Di ujung nasihatnya Luqman berkata, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang agung, kezaliman yang besar. Itu adalah syirik, Pak. Jadi yang dimaksud surat Al-An'am ayat 82 tadi bahwa alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu, itu yang dimaksud bizulmin, iman yang tidak tercampuri dengan kezaliman, itu adalah iman yang tidak tercampuri dengan apa? Kesyirikan. Oh, nek ngono ya siap ya Rasulullah. Kan begitu deh. Ya, iman memang harus gak boleh anak syirik, Pak. Nek iman anak syirik ya duduk iman mana kan begitu. Nek iman ada tercemar oleh kesyirikan, ini bukan iman lagi. Maka dari sinilah Bapak-bapak bahwa para ulama akhirnya membagi zalim itu ono telu loh, Pak. Dari kasus ayat ini zalim itu ada 3. Zalim yang pertama, zalim kepada Allah dan Rasul, Pak. Yang kemudian zalim kepada Allah dan Rasul diterjemahkan dalam surat Luqman ayat 13 itu namanya syirik. Zalim kepada Allah contoh zalim kepada Allah menjadikan selain Allah tandingan, itu kan syirik, Pak. Itu namanya zalim. Ya, mohon maaf, zalim kepada Allah dengan menjadikan Allah punya anak, itu zalim, Pak, kepada Allah. Ya kan? Menjadikan Allah sebagai anak dari Tuhan yang lain misalnya gitu. Itu zalim, Pak, kepada Allah itu.
Insya Allah yang ada hadir di sini, di majelis ini, nggak mungkin lah zalim yang pertama ini. Atau zalim kepada Rasulullah apa contohnya zalim? Ya mendurhakai ajaran Nabi itu zalim, Pak. Menolak ajaran Nabi Muhammad itu zalim. Ingkarus sunnah itu zalim kepada siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau Pak, ngaku-ngaku cinta sama Nabi tapi benci sama sahabatnya. Ada nggak Pak yang di sini? Insya Allah di sini nggak ada Pak. Di luar Pak. Banyak Pak. Ya Syiah. Ya. Syiah. Kalau si B, si C, si D insya Allah enggak Pak. Jadi kalau Syiah. Ada yang membenci Nabi. Bahkan menganggap itu ya. Sebagian Syiah ya. Syiah itu memang bermacam-macam Pak. Sebagian Syiah itu menganggap istri Nabi itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sebagai PULACUR Pak. Itu kan iya menghina banget itu kan ya. Itu sebagian orang Syiah itu kalau apa namanya Pak, kalau ke hotel kan di hotel biasanya dapat sandal sekali pakai itu Pak yang warna putih itu. Itu Pak saking bencinya sama sahabat itu dikasih nama itu Pak sandal itu. Umar, Utsman, kemudian Aisyah, Abu Bakar, kan diinjak-injak gitu. Padahal dia ngaku-ngaku mencintai Nabi. Tapi ya karena cintanya sama Ali radhiyallahu anhu, akhirnya melecehkan sahabat, bahkan melecehkan istri Nabi. Dan yang paling dilecehkan Aisyah, karena kasus perang Jamal itu kan. Kasus perang Jamal itu yang paling dilecehkan Aisyah. Nah, ini termasuk menzalimi Nabi, menyakiti hati Nabi, Pak. Orang yang menyakitin hati Nabi, zalim, saudara. Dan ini zalim yang pertama. Insya Allah kalau di forum ini, di majelis ini, yang hadir di sini, di masjid di Masjid Al-Falah, zalim pertama, enggak lah Pak. Insya Allah enggak Pak ya. Tapi tidak ngejamin Pak zalim yang kedua dan yang ketiga. Apa? Kalau zalim pertama tadi siapa? Apa? Zalim pertama, zalim kepada Allah dan Rasul. Kalau zalim yang kedua, zalim dengan sesama manusia Pak. Nah ini yang enggak ngejamin Pak. Kita lepas dari yang kedua, apalagi yang ketiga Pak. Zalim yang kedua ini zalim kepada sesama manusia. Dimulai dari keluarga. Suami zalim kepada istri zalim kepada suami. Itu pasti terjadi itu Pak. Mungkin bahkan sangat mungkin terjadi. Saya beberapa waktu yang lalu bicara dengan forum ibu-ibu yang banyak banget itu kan yang hadir. Saya tanya, menurut ibu-ibu secara jujur yang paling ya, saya bilang yang paling berpotensi zalim itu suami ke ibu-ibu atau ibu-ibu ke suaminya, saya bilang. Awalnya ngomongnya begini Pak, oh ya suami Pak Ustadz. Nah, saya kasih teori sosial. Kezaliman itu terjadi karena kewenangan yang dimiliki dan kekuatan yang dimiliki. Betul tidak ya? Semakin kuat seseorang, semakin kuat sebuah komunitas, potensi zalimnya juga semakin besar. Setuju tidak setuju? Nah, siapa ras paling terkuat di muka bumi ini? Nah, Mama itu. Dan ini saya cerita Pak, saya suatu saat ditelepon oleh seseorang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini benar Pak Ustadz Junaidi Sahal. Iya, saya Junaidi Sahal. Saya memang gak nyebut Ustadz Pak, saya bilang Junaidi Sahal. Dia ulang lagi, bener ini Pak Ustadz Junaidi. Iya, saya Junaidi Sahal. Ada yang bisa saya bantu Pak? Pak Ustadz kenal sama istri saya. Bah, kaget saya Pak. Loh, kenapa saya harus kenal sama istri Bapak? Saya bilang, enggak, namanya ini Pak, saya gak kenal Pak. Dia ngaji sama Pak Ustadz. Yang ngaji sama saya itu Pak ada 30 majelis taklim, sekitar 30 majelis taklim Sidoarjo Surabaya. Di antara 30 majelis taklim itu 80% itu memang emak-emak. Ya rahafal saya bilang begitu. Rahafal situ-situ. Mungkin wajah masih familiar, tapi kalau nama ya nggak hafal. Kecuali itu ibu-ibu itu menjadi koordinator dari sebuah majelis. Itu kan pasti selalu kontak sama saya dan saya tahu nama. Enggak Pak Ustadz, ini istri saya ini ngaji sama Pak Ustadz seminggu 2 kali. Ini sebelum pandemi kejadiannya Pak. Memang sebelum pandemi itu ada beberapa ibu-ibu itu yang ikut pengajian saya itu di 2 tempat Pak. Jadi majelis ini misal di Al-Falah saya ngisi dia ikut, terus di majelis lain dia ikut. Itu enggak banyak karena itu muter itu memori saya. Ya mungkin saya ingat Pak. Siapa namanya ini?
Ada yang bisa saya bantu? Tolonglah Pak Ustadz. Istri saya itu ngaji sama saya, sama Pak Ustadz, seminggu 2 kali. Tapi kalau ngomong sama saya kasar Pak Ustadz. Ya saya bilang, saya malu kan Pak, saya malu. Dalam hati saya, ya Allah ini ngaji sama saya, seminggu 2 kali. Saya ngomong kasar. Dan yo saya ngaji ini saulan, sepisan Pak. Dan akhirnya memori saya itu kan inget. Nih ibu ini kalau ngomong sama saya Pak, pas waktu konsultasi bla bla macam-macam, halus banget gitu loh Pak. Dan pakai bahasa Jawa yang romo gitu loh. Nah, saya ini kan orang Syam, Bapak kenal saya kan, saya Syam Pak, Sampang Madura kan. Jadi memang agak repot saya menyauti bahasa kromo itu. Saya bilang, Bu ojo kromo lah Bu, pakai bahasa Indonesia saja. Sampai kromo tak balas Indonesia kan ya gak enak tuh. Podo-podo Indonesia nih mawon, bahasa Indonesia. Itu saya mikir, ya Allah, ngomong sama orang lain begitu halus, tapi ngomong sama bojo kasar, itu zalim Pak. Itu zalim. Karena itu saudaraku ikhwatadina fillah, kezaliman itu sangat mungkin terjadi di antara kita dalam keluarga. Sebaliknya juga, suami juga bisa zalim sama istri Pak. Bukan hanya bisa, mungkin sangat bisa. Kan begitu Pak. Ngono itu ngapunten Kang. Mohon maaf sih Pak, mohon maaf ya, ngapunten. Wis saya tahu ini jamaah saya ini ngopeni istri situ ae rada uang kangelan Pak. Ngono iku lapor nikah lagi Masya Allah. Saya bilang nih ya Allah Pak, sampai itu hati-hati. Saya bukan ngelarang orang lain tuh menikah ya. Ya, tetapi cobalah kita ngukur dengan apa? Dengan kemampuan diri. Sampai itu bolak-balik konsultasi urusan bojo yang pertama saiki kawin maneh kuwi apa. Jangan sampai Anda menambah kezaliman di dalam rumah tangga kalian. Saya bilang ngono. Artinya kezaliman kepada istri pertama juga kezaliman kepada istri kedua. Dan kalau sudah kayak begitu bisa zalim kepada 4 perempuan loh Pak. Loh istri pertama sama ibunya, istri kedua juga sama ibunya. Kalau masing-masing ada ibunya. Artinya kan siapa yang mau terima kayak begitu. Inilah saudaraku ikhwatadina fillah. Jadi kezaliman itu Masya Allah sangat berpotensi bisa kita lakukan saudaraku. Wis ngerti omae ngapunten nang gang sempit ya. Kau no garasi, tuku mobil Pak. Loro pisan mobil. Bojone situ kayak wae dhewe situ. Parkir nang ngarep omah kabeh. Itulah ngezalimin orang tuh Pak. Ngezalimin tetangga lah maksud saya itu kan. Yang sekarang lagi rame-rame son horak gitu ya. Oh iya saya setuju itu Pak, haram ya. Bukan sonnya Pak. Sonnya itu Pak kalau dibiarkan ya gak ada hukum. Son itu gak ada hukum Pak. Son itu. Tapi kalau sudah ada kata-kata horak itu efek Pak. Sudah menggetarkan apa kaca, memecah genteng, bahkan memecah apa gendang telinga. Kedokteran kan sudah memberikan apa ilmu kepada kita bahwa batas apa namanya disabel ya. Disabel itu berapa itu kan? Batasnya kan 55 Pak. Manusia itu. Kalau sudah di atas itu sudah sampai 100 sampai 130. Jadi efeknya itu yang menyebabkan kezaliman menyebabkan kezaliman itu bapak-bapak yang mengakibatkan hukumnya apa? Haram. Ya gak usah jauh-jauh ya, sholawatan juga Pak. Kalau kemudian menggunakan sound horak ya sama aja. Jadi bukan sound horaknya yang jadi apa? Problem ya, bukan son horaknya yang jadi problem. Son horaknya itu maksud saya, sonnya itu kalau didiamkan Pak, ya nggak ada hukum haram, hukum halal. Al aslu fil asya al ibahah itu kan, segala sesuatu benda itu boleh Pak, illa ma dalla dalilut tahrim, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Tapi ada benda yang itu tidak haram asalnya Pak, tapi ketika berapply atau beraktivitas itu jadi hukumnya haram. Ya kayak pisau itu loh Pak. Pisau itu dibiarkan ya kan bisa halal, bisa haram. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Sama seperti itu. Jadi efeknya itu bukan persoalan bendanya. Tapi maksud saya haramnya itu bukan pada persoalan bendanya. Tapi pada efek. Ketika sudah menzalimin orang. Ya ngapunten markas saya di Jemberandayani itu setiap Selasa malam ada kajian tafsir sudah bertahun-tahun Pak. Sekarang sudah masuk di tafsir surat Yusuf ya, surat Yusuf. Itu sejak tahun 2000. Itu yang datang itu Bapak-bapak, itu mesti mobil-mobil itu dari ujung kampung ke ujung berikutnya itu kan.
Dan di kampung saya itu ya 50% ke atas itu non muslim. Nah, ya saya bolak-balik minta maaf. Supaya apa? Tidak menzolim. Sekalipun itu nonis, Pak. Akhirnya karena mungkin ya sikap kita bagus kepada mereka. Ya. Sampai ada yang nawarin rumahnya. Enggak apa-apa, Pak. Ustaz, rumah di sini enggak apa-apa. Di depan sih enggak apa-apa, Pak Ustaz. Parkiran di sini. Sampai segitunya, Pak. Ya karena kita selalu mendatangin. Bahkan setiap tahun kita nyembelih sapi, Pak. Saya ikut mazhab Maliki dalam urusan ini, Pak. Kalau mazhab Syafi'i enggak boleh kan. Membagi daging sapi kepada non-muslim kan. Kalau mazhab Syafi'i enggak boleh. Kalau mazhab Imam Malik boleh, Pak. Boleh. Saya kasih itu nonis itu non-Islam itu daging sapi itu kurban itu, Pak. Saya kasih itu bagiannya dengannya. Dan mereka semua yang luar biasa. Supaya apa? Supaya mereka tidak ada persoalan dalam dakwah kita itu kan ya. Karena apa? Kita harus menghindari kezaliman ini. Tapi yang ngono iku lho, Pak. Ya memang wangel jenenge kezaliman ini. Ya kan ya. Ya seperti tadi itu kita mau naik pakai sandal, sik kincak sandale koncone karena gak gelem ngincak lemah ini golek sandal ngincak sandale koncone kan begitu, Pak. Mestinya kalau saya diajarin guru saya justru kita nggak apa-apa ke tanah itu kita nginjak, justru sandalnya orang-orang yang mungkin terbengkalai itu kita rapikan, kita susun dengan baik. Itu Masya Allah, saudara. So itu kezaliman level 2, Pak. Jadi kira-kira saya ingin tanya, kalau level pertama tadi kan insya Allah nggak mungkin ya, Pak, ya dalam kita ya. Kalau level 2, Pak, mungkin apa enggak, Pak? Mungkin banget atau mungkin saja, Pak? Mungkin banget, Pak. Mungkin banget, ya kan. Yang ketiga apa? Kalau tadi kan yang pertama apa? Zalim kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah nggak mungkin. Zalim kepada orang lain, apakah istri, suami, anak, tetangga, teman jamaah, kira-kira mungkin itu sangat mungkin. Zalim ketiga, Pak, apa? Zalim kepada diri sendiri, Pak. Zalim kepada diri sendiri ini bisa jadi terhadap tubuhnya dia tidak ngerumat, tidak ngerawat, Pak. Itu bisa jadi zalim. Maaf nih. Wis ngerti di tubuhnya itu banyak gula, Pak. Ngono ku yo ngopi, gulane wani. Itu zalim loh pada diri sendiri loh, Pak. Mohon maaf loh, Pak, ya enggak boleh itu. Kenapa Rasulullah sampai usia 50 ke atas, Pak, perut Nabi itu masih datar sejajar dengan dada. Terus usia 50 ketika Nabi bangun, kan usia 50-an itu sekitar 53, Nabi kan masuk kota Madinah dan Nabi bangun masjid pertama itu kan ya. Itu kan Hamzah itu kan kaget ngelihat Nabi itu dadanya itu kotor itu terus suspek dan lain sebagainya. Piro usianya? Kan usianya podo ambek aku sampai segitu ya, Sayyidina Hamzah itu kan. Artinya Nabi benar-benar menjaga, Pak, kesehatan. Bukan masalah bentuk tubuh ya, Pak, ya, tetapi kesehatan ini penting. Wis ngerti ya, Pak, ya. Nasi itu ya gulanya tinggi dicampur sama mie terus perkedel. Mari ngono ngombene teh manis lho, Pak. Wis numpuk-numpuk mah gula-gula kita itu kan ya. Itu zalim loh, Pak, zalim. Nggak apa-apa kita makan misalnya gitu. Pertama tidak israf, tidak berlebihan. Tapi setelah itu kalorinya dibakar. Mohon maaf, Pak. Orang desa itu makan nasi, Pak, segini, Pak. Ikannya, lauknya sedikit, proteinnya tapi karbonya banyak. Apa yang terjadi? Tapi mereka kan ke sawah, Pak. Kalorinya habis. Kita kan duduk ngaji ber-AC, mari ngaji ono sarapan misalnya gitu loh, Pak, ya. Terus setelah itu ya kemudian wis turu mari ngono, Pak. Kalori ini kok sedikit keluar, tapi yang masuk banyak. Ini hati-hati, Pak, enggak seimbang, itu adalah sebuah kezaliman. Makanya kata Rasulullah, sa'atan wa sa'atan. Itu Nabi itu bilang, sa'atan wa sa'atan. Apa sa'atan wa sa'atan? Sesaat untuk dirimu dan sesaat untuk Allah. Sesaat untuk Allah dan sesaat untuk dirimu. Artinya apa? Ada waktu untuk Allah, Pak. Kita boleh nggak kita bangun malam? Boleh. Tapi ojo jam 12 tangi, Pak.
Ya toh, turu misal jam 09.00, jam 12 tangi. Belum tutup itu untuk hak badan kita itu belum paripurna. Ya jam 2 lah kita bangun, ini sudah paripurna itu kan. Seperti itu tuh yang dimaksud. Jadi badan kita punya hak gitu kan. Fisik kita juga punya hak dan Allah juga punya hak. Fa'ti haqqahu fa'ti dha haqqin haqqahu kata Rasulullah. Berikan setiap pemilik hak itu haknya. Maka itulah adil, bukan zalim. So, dari sini Bapak-bapak, 3 hal ini ya, kalau yang pertama insya Allah enggak lah Pak. Yang nang masjid ini insya Allah kuat-kuat lah imannya ya, insya Allah. Cuman yang kedua dan ketiga ini Pak, zalim kepada orang lain, kepada istri, pokoknya kepada selain diri kita, dan zalim kepada diri kita sangat potensi banget untuk kita lakukan itu. Nah terus apa akibat orang yang zalim Pak? Saya percepat Pak. Ada hadis Nabi bilang begini, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, waspadalah dengan kezoliman yang kalian lakukan. Ini Nabi sudah ngingetin. Fa inna zulma, karena kezoliman yang kita lakukan, zulumatun yaumal qiyamah, itu akan menjadi zulumat, kegelapan di hari kiamat. Saya ingin tanya, ada berapa kegelapan yang saya sebut Pak? Berapa? 3. Ini terjemahan saya Pak dari zulumat. Apa kata Rasulullah? Ittaquz zulma. Waspadalah kalian dengan kezoliman. Fa inna zulma, karena kezoliman yang Anda lakukan, kata Rasulullah, zulumatun yaumal qiyamah, menyebabkan kegelapan di hari kiamat. 3 kegelapan Pak. Di hari kiamat. Tapi semuanya berawal di dunia Pak. Sehingga saya akhirnya, para ulama mengambil pendapat, orang yang suka berbuat zalim, dia akan mengalami 3 kegelapan Pak. Pertama kegelapan di dunia, yang kedua kegelapan di alam kubur, dan yang ketiga nanti kegelapan di Sirat. Sirat itu jembatan yang menghubungkan antara satu tempat ke surga yang di bawahnya ada neraka Pak. Itu Sirat. Semua pasti akan ngelewatin situ, termasuk kita nanti Pak. Dan sesungguhnya seharusnya di 3 tempat ini ada cahaya Pak. Di dunia kita harus ada cahaya. Di alam kubur harus ada cahaya, terus di Sirat harus ada cahaya. Di dunia harus ada cahaya, maksudnya apa? Coba bedakan Bapak-bapak antara wibawa sama karisma. Beda enggak? Tidak. Setiap orang yang berkarisma itu pasti berwibawa Pak. Tapi tidak semua orang yang berwibawa berkarisma. Wibawa itu lebih kepada cover physically Pak. Pejabat itu berwibawa Pak, naik mobil mentereng, pakai jas, ya kan, berwibawa Pak. Ya Ustadz juga berwibawa Pak, pakai jas, ganteng misalnya, pakai sarung bagus, berwibawa. Apalagi sudah masuk ke TikTok, terus pakai slow motion Pak ya, mau ke melaku, ketok berwibawa Pak. Tapi belum tentu berkarisma. Karena wibawa itu lebih muncul dari jabatan, wibawa itu lebih muncul daripada gelar. Wibawa itu muncul dari kedudukan dia di tengah masyarakat. Coba kedudukan dia di tengah masyarakat, nggak ada Pak, nggak ada wibawanya. Nah, presiden misalnya udah nggak jadi presiden, ya biasa-biasa saja Pak. Pas waktu jadi presiden, Masya Allah kan begitu. Beda dengan karisma Pak. Kalau karisma itu kalau dalam bahasa kita, psikologi, inner beauty Pak. Jadi ada cahaya dari tubuhnya itu yang memancarkan kekarismaan. Kan kenapa ulama-ulama itu Pak, meskipun wis tuwek, sepuh Pak, sederhana saja, tapi Masya Allah, orang melihat dia itu sudah dapat hidayah Pak. Ngelihat saja udah dapat hidayah, kurang ngomong Pak. Ada kan ya orang kayak begitu Pak? Jadi dengan penampilan yang bersahaja, yang memancar keilmuannya luar biasa. Tuh orang tuh sudah merasa ya Allah kok kepingin ngaji, udah dapat hidayah Pak. Padahal belum ngomong dong. Nah ini namanya karisma. Dan itu gara-gara apa? Cahaya. Di kuburan ada cahaya Pak. Di kuburan tuh ada cahaya. Dalam sebuah riwayat, Allahu yunawwiruha bisolati. Allah memberikan cahaya di kuburan itu gara-gara sholatku. Jadi Nabi itu pernah sholat kepada seorang marbot yang meninggal dunia Pak. Kan mungkin kita pernah dengar cerita itu. Jadi ada yang tukang nyapu di masjid itu, di Masjid Nabawi, ngambil terus. Lama-lama Nabi nggak pernah lihat orang ini lagi. Terus tanya kepada sahabat itu kan. Loh kemana itu? Udah meninggal Rasul. Loh kenapa nggak ngasih tahu saya? Apa kamu nganggap remeh dia? Digituin sama Nabi. Jangan kau anggap remeh dia. Mana tunjukkan kuburannya. Kemudian Nabi kesana. Terus Nabi sholat Pak. Sholat jenazah loh Pak ya. Sholat jenazah.
Sholat jenazah di kuburan itu. Terus Nabi berkata, innallaha yunawwiruha, Allah memberi cahaya di kuburan itu bisolati aku, karena sholatku, doaku di situ. Jadi doa, kalau kita berdoa Pak ke kuburan itu, maksudnya memohon ampun kepada Allah untuk orang yang ada dalam kuburan itu Pak akan memberi cahaya. Cahaya Pak. Terus yang ketiga, cahaya di mana tadi? Di Sirat Pak. Bapak lihat surat At-Tahrim ayat ke-8. Untuk cahaya di Sirat itu surat At-Tahrim ayat ke-8. Di situ Allah menyatakan di surat At-Tahrim ayat 8 itu yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Kata Allah, nanti di akhirat Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama Nabi, Pak. Allah enggak akan hinakan. Bahkan nuruhum, mereka bercahaya, bi aidihim, di depan mereka, wa bi aimanihim, dan kanan kiri mereka penuh cahaya Pak. Nah, Ad-Dhahhak seorang penafsir menyatakan itu cahaya di mana ini? Di Sirat Pak. Jadi saya membayangkan di Sirat itu nanti kita itu tiba-tiba diikutin lampu besar Pak, ada sorot sehingga kita tahu cahaya itu, dengan cahaya itu jembatan itu menuju surga. Kanan kiri dan. Tapi ternyata Pak, 3 cahaya tadi di dunia, di alam kubur, dan di mana? Di Sirat tadi, bisa suatu saat redup Pak. Redup, bahkan biar. Makanya kalau di dunia gelap biar pet Pak. Kan buta hati, buta mata toh. Lihatlah bagaimana banyak anak yang membunuh ibunya. Ada suami yang membunuh istrinya. Ada istri yang membunuh suami. Gelap Pak. Hatinya gelap. Ya kan? Di alam kubur juga begitu. Orang yang sering berbuat zalim pasti gelap Pak di alam kubur. Di akhirat, di Sirat. Itu sama nanti kalau sering berbuat zalim akan gelap itu. Redup. Awal redup. Biar pet. Kalau biar pet apa yang terjadi Pak? Kita nggak bisa jalan kan? Dan kita harus tetap jalan kan? Apa yang terjadi? Jatuh kita. Insya Allah saudara. Karena itulah Bapak-bapak, itu akibat orang yang berbuat zalim. Dia akan mendapatkan 3 kegelapan di dunia, di alam kubur, dan di akhirat di Sirat, saudara. Pertanyaan yang terakhir, gimana caranya menghindari? Doa. Di surat At-Tahrim ayat berapa tadi? Ayat 8, di ujungnya itu ada doanya Pak. Disisipkan sama Allah. Dan tolong mulai sekarang sisipkan Pak. Dalam doa kita. Kenapa? Siapa yang tidak berbuat zalim di antara kita? Kan begitu kan? Dan supaya nanti nggak gelap Pak di dunia, di alam kubur sampai di Sirat, sering Pak sisipkan doa itu. Apa? Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Itu At-Tahrim ayat 8 di ujungnya itu. Setelah bicara cahaya tadi, Allah bicara cahaya, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim wa yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Cahaya itu ada Pak, tapi bisa gelap Pak. Karena itu supaya cahaya-cahaya kita di dunia, di alam kubur, terus di akhirat tidak gelap Pak, tidak redup, bahkan tidak biar Pak. Ayo Pak, pertama apa? Banyakin doa. Doa yang paling pas, Rabbana atmim lana. Ya Allah, sempurnakan cahaya kami. Kalau toh nanti cahaya kami bisa redup gara-gara dosa kami, waghfir lana. Ampuni kami ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau kuasa atas segala sesuatu. Yang pertama apa Pak? Doa Pak. Yang kedua, yo njaluk sepuro Pak. Ojo ngenteni riyo. Nek wis suruh ngzalimin orang itu cepet-cepet njaluk sepuro. Nek gak cepet njaluk sepuro karena sing dizalimi wis gak ono Pak. Jenengan njaluk sepuro kepada Allah dan njaluk sepuro kepada Allah untuk orang yang kita zalimin Pak. Ngerti maksud saya? Pertama, kalau kita enggak, kemana ini orang ini ya? Ya Allah, aku telah berbuat salah kepada dia. Misalnya begitu. Allah ampuni aku. Tadi kan, waghfir lana innaka ala, ampuni aku. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Terus yang kedua, karena ini menyangkut hak orang lain Pak. Ya Allah, aku telah buat salah pada dia, tapi saya enggak sempat ketemu dia ya Allah. Ampuni dosa-dosa dia ya Allah. Begitu tuh. Insya Allah mereka enggak nuntut sama kita Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga, perbanyak istighfar. Karena itulah Nabi Muhammad SAW setiap harinya 70 kali beristighfar Pak. Karena memang tidak lepas manusia itu berbuat apa zalim. Ini Bapak-bapak sedikit spirit motivasi pagi hari ini bahwa kalau bisa kita hindari kezaliman itu maksimal ya, semaksimal mungkin dengan 3 itu tadi apa? Doa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Yang kedua,
seringlah minta maaf ya. Makanya wong Jawa itu kan unggah-ungguhe luar biasa. Titik-titik sepuro nje, titik-titik padahal ya gak nglakoni apa-apa njaluk sepuro. Yo ada benernya tuh ya itu, karena kita nggak tahu apakah kita pernah berbuat zalim sama dia atau tidak itu kan ya. Terus yang ketiga banyak bacalah istighfar Pak. Istighfar untuk diri kita kepada Allah dan istighfar untuk diri orang yang kita zalimin kepada Allah. Insya Allah terhindar dari kezaliman dan kita cahaya kita di dunia masih ada, di alam kubur insya Allah ada, dan di sirat insya Allah juga terang benderang. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan Bapak-Bapak? Silakan. Silakan Pak. Oh, non muslim. Iya. Jadi dosa itu ada beberapa macam, Pak. Dosa yang diampuni oleh Allah itu adalah dosa yang menyangkut pada diri sendiri. Kemudian dosa yang menyangkut kepada hak adami manusia, Pak. Itu ya harus diselesaikan dulu. Misalnya kita berhutang kepada itu, ada hak ahli waris. Sekalipun itu adalah non-muslim. Kita punya hutang sama non-muslim dan kita jangan mentang-mentang, oh itu non-muslim, gak usah dibayar. Nggak boleh Pak, kita ngezolimin. Nah kalau dia sudah meninggal dunia kan ada ahli warisnya. Kalau dia sudah meninggal dunia kan ada ahli warisnya. Nah pertanyaannya kalau sudah tidak menyangkut materi atau finansial. Misalnya menyangkut kita pernah menyakitin dia gitu kan. Kita pernah menyakitin dia. Misalnya dalam bertetangga Pak. Kita bolak-balik ya. PT awake dhewe ayam kita itu neleki omahe dhewe. Dia padahal sudah komplain sama kita, terus kita merasa, wow aku ya mayoritas. Misalnya begitu Pak, mohon maaf nih. Terus dia meninggal dunia Pak. Maka Bapak harus datang kepada keluarganya itu dan minta maaf. Apakah kita boleh mendoakan dia? Nggak bisa Pak. Jadi kalau sudah non-muslim, nggak bisa. Tapi kita bisa minta maaf kepada kerabatnya. Yang kedua, kita minta maafnya kepada Allah gitu saja. Kalau kezaliman ini ya Allah menjadi kezaliman kepada dia menjadi penghapus atau peredup cahaya, mohon ampun, terus mohon ampun sama Allah. Begitu Pak ya. Wallahu a'lam. Ada lagi silakan. Ya, ini kebalik. Kita dizalimin orang itu. Pertama Pak, ya harus sabar. Kalau kita tidak mampu untuk bisa memberikan nasihat. Yang kedua, harus nasihatin. Harus kasih tahu terus terang. Kadang-kadang orang itu nggak sadar kalau orang itu menzalimi kita kan. Karena itu kita kasih tahu, Pak. Mohon maaf, Pak. Sampean kalau parkir nang ngarepe omah sampean terlalu nengah itu kayak sok lewat wong. Nah itu, Pak. Harus ngomong, Pak. Harus ngomong seperti kalau harus dikasih tahu supaya orang itu juga sadar. Terus dua hal ini ya, sabar sama ngenasihatin, gak direken Pak. Bahkan tambah melunjak. Ya libatkan pihak ketiga Pak. Kalau itu menyangkut berrukun tetangga ya. Kan ada ketua rukun tetangganya, ketua RW-nya. Kita ngomong baik-baik. Terus ternyata masih gak iso, ya sudah. Sabar Pak dan berdoa. Mudah-mudahan Allah ngasih hidayah kepada mereka. Segitu saja. Bersabar dengan tetangga itu pahalanya gede Pak. Sabar ambek tonggo itu gede wis. Jadi kalau saya pribadi ngapunten Pak ya. Ya pribadi saya nggak mau urusan sama tetangga Pak. Meskipun biar saya bilang sama keluarga tidak apa-apa biar kita sabar saja. Karena saya ngikut ulama-ulama itu Pak sabar ambek tonggo ini bertahun-tahun Pak. Iya Pak. Ada Syekh Hasan Al-Basri itu tetangganya non muslim Pak. Tetangganya non muslim. Syekh Hasan Al-Basri ketika mau wafat sakit keras, tetangganya ini menjenguk di kamarnya Syekh Hasan Al-Basri. Ternyata kebetulan kamarnya Syekh Hasan Al-Basri itu nempel dengan temboknya si rumah non muslim. Ketetesan air tuh Pak. Bertahun-tahun. Kaget tuh non muslim. Loh, Abah, kalau bahasa kita kan. Ini kan sebelah rumah. Iya. Loh, ini air Mas. Air dari rumah kamu gitu. Loh apa kenapa nggak ngomong? Sabarnya itu loh Pak. Gara-gara itulah akhirnya masuk Islam Pak. Gara-gara itu. Jadi kita itu kalau bersabar Pak, sama Allah dibalas. Tidak di dunia insya Allah di akhirat. Itu aja. Jadi kalau nek ngelayani Pak ya Allah.
Itu pertentangan sampai tonggo itu ya gak enak rasanya gitu loh Pak ya. Kalau saya sih begitu. Allahu a'lam. Ada lagi? Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari kezaliman diri kita dan kezaliman dari orang lain. Amin ya rabbal alamin. Kita istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca al-asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.